Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut co-host dan host fenomenal kita yang memukau dari dunia nyata dan dunia lain, Vega Darwanti, Pepi, dan Tukul Arwana. Bukan Pak, luar biasa, semangat terus, rame terus, bagus terus, sehat terus, selamanya. Habis lagunya enak sih Mas, senyum, ayo senyum, asik-asik. Baik, tidak berpanjang lebar, tema kita pada malam hari temanya adalah misteri hantu selfie. Misteri hantu selfie-nya ada di sana, adiknya Susi. Adiknya Susi, adiknya istri saya tercinta, namanya Selfie, dan hantunya udah juga ada. Dan misterinya di samping saya. Di misteri hantu selfie. Luar biasa sekali. Selfie itu adalah berfoto sendiri dengan gaya yang foto pakai dimiring-miring. Biasanya itu menggunakan alat lain juga tuh, namanya tongsis. Wah, ini tonggos ya. Tapi gua menemukan salah satu tongsis yang khusus dibikin, dirancang buat satu tongsis yang khusus dirancang buat Mas Tukul. Oh, ada ya Pep ya? Ada. Keluaran terbaru tahun 2015 akhir. Wow, ambil Pep. Kita coba Kita sekarang. foto pakai tongsis. Luar biasa nih ya. Keren banget, banyak. Ternyata Pepi akhir-akhir ini stres. Ini kan untuk para petani itu. Bukan dong Mas. Macam-macam untuk kanopi juga bisa. Enggak. Ini acara apa? Pepi. Tiap hari mesti topeng monyet. Harusnya malu masa yang nyari duit kok monyet ya. Udah.
Nah, kita ngomongin soal selfie, kembali ke benang merah ini. Tentang selfie, Mas. Selfie yang pembawa petaka. Oh iya, karena kadang-kadang gini, Mas. Orang melakukan selfie mungkin pengen membuat orang lain terkesan ya. Iya. Dengan situasi yang misalnya gimana, cuman kadang-kadang Asik sendiri biasanya, Pep. asik sendiri dan kadang tidak memperhatikan keselamatan. Visualnya seperti apa? Ya, jadi Mas gimana? Kagak, gue jauh. Kimon ketawa, Kimon. Kimon diem aja ketawa, dia malah tambah ketawa. Maksudnya, kadang-kadang. Mas, diem aja ketawa gimana sih? Udah, nggak usah Nggak, dibahas. Orangnya tuh smiling face gitu loh ya. Apa smiling face? Tertawanya kayak ikan gitu. Nah, kadang-kadang gini. Kadang-kadang kan biar bikin orang terkesan dia misalnya fotonya misalnya nih. Iya, iya. Misalnya di gunung, di tebing, misalnya biar kelihatan keren. Pada saat ini kan nggak perhatiin situasi ya. Sampai Akhirnya, jatuh. Tidak menyelumutkan diri sendiri ya. Menyelamatkan. Kurang kontrol. Iya. Ini percaya nggak percaya, ini kejadian nyata waktu saya syuting Mr. Tukul jalan-jalan. Ini real kereta api apa? Ngomong belum selesai. Sabar, Pak. Sebelah sana belum. Jadi waktu saya foto ini ada saksinya. Iwan mana Iwan? Mas Iwan. Oh ya lagi itu. Oh, di sana. Foto, tolong foto bang. Foto ya. Pakai celana pendek nih. Ceret gitu. Foto apaan bunyinya? Tolong Keren. bang. Iya foto zaman dulu. Bunyinya itu di HP. Ceklek gitu ya. Masa gelodak ini nggak mungkin kayak Yang gak gelodak. celana pendek mas. Aku bilang sekali lagi dong. Biar bagus. Biar ganteng gitu. Nggak mungkin. Seret lagi Mas. Gelodak. Gitu. Ceret. Ini percaya nggak percaya, yang satu jadi celana panjang. Nyata. Jadi lo waktu itu pakai celana pendek. Pakai celana pendek sedengkul ya Mas ya kalau Foto misalnya. tiba-tiba jadi celana panjang. Tapi mulutnya tetap panjang. Saya sudah feeling. Yang Terus kanan. larinya mau ke situ ya. Enggak, ini Nah. emang bukan rekayasa kan, Ya, Mas? ini memang real nyata. Aku tadi kan ngomong nyata. Mungkin Meyakinkan lagi. Vega gimana? Mungkin ada. Nah iya Mas, ngomongin soal selfie, ini kan sekarang ngomongin soal selfie yang berujung petaka. Banyak orang yang keasikan selfie tapi tanpa memperhatikan keselamatan. Foto-foto selfie di jalan raya, lagi lampu hijau. Itu siapa? Ada Mas, pokoknya saking keasikannya selfie gitu. Tanpa Selfie di memikirkan- kawah gunung gitu, selfie gitu ya. Ya. Akhirnya akibatnya mencelakakan diri sendiri. Iya, akhirnya terjadilah eksiden yang tanpa diduga. Nah, Iya. kita punya cuplikannya Mas Ya, Tukul. kita Ini lihat beberapa. cuplikan berikut ini. Ya, kita lihat selfie-selfie yang berujung petaka. Ya, selfie. Di era digital saat ini, hampir setiap orang merekam momen dalam hidup mereka. Di saat senang, bahagia, bersama-sama maupun sendiri. Bergaya foto sendiri atau yang biasa disebut aksi selfie kerap dilakukan oleh remaja dan dewasa. Namun, apa jadinya jika aksi ini justru menjadi petaka yang berujung pada kematian? Xenia Ignativa melakukan selfie dari jembatan setinggi 28 kaki. Namun tiba-tiba gadis yang masih 17 tahun ini kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Di Madiun, beberapa anak remaja melakukan selfie di pinggir rel kereta api. Namun bernasib naas bagi remaja itu. Salah satu remaja yang mengenakan kaos berwarna merah tak sempat menghindari kereta api yang datang dengan cepat. Dan yang terakhir adalah terjatuhnya seorang mahasiswa pada bulan Mei 2015 ini dari puncak Gunung Merapi. Sebelum ajalnya, ia sempat melakukan selfie sebelum akhirnya tergelincir dan terjatuh. Namun, benarkah jika beberapa kasus kematian terjadi setelah adanya penampakan? Saksikan sesaat lagi. Dan ini waktu saya syuting Mr. Tukul jalan-jalan di daerah sana. Mana Mas? Pokoknya ada satu daerah. Saya waktu itu menelusuri tentang hantu selfie. Begitu Mbak Rida foto itu ternyata ada sosok di sampingnya Mbak Rida. Dan malah begitu kita foto berempat, Mbak Ridanya enggak ada.
Mbak Hidayah. Oh, jadi nggak ada malah? Iya, enggak ada. Oh, gitu. Disimpan nggak? Masih disimpan nggak? Masih ada ya, Masih Mbak? punya fotonya nggak? Oh, masih Oh, ada? ada fotonya. Nanti ya Mas. Udah dikasih untuk next time episode selanjutnya Hidayah. Ada. Saya aja fotonya ada. Aku tadi mau ngasih ke Anto aja dikit lupa tadi dibuktikan itu celana pendeknya ada. Nah, pemirsa. Pemirsa. Ini penontonnya pinyoliang semua ya. Cantik semua ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati ya. Baru tahu, tak pikir tadi anak-anak TK tadi itu. Baru tahu, luar biasa, indah pada waktunya, tenang aja. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang wanita sangat cantik sekali. Mioliang ya, saya Ingcun lah ya, Ingcun. Nah ini baru cut pakai ya. Yang memiliki kaki jenjang dan sangat seksi sekali. Ini kalau saya ngomong soal kaki itu saya membaca bukunya Napoleon itu seorang raja yang tertarik pada wanita yang kakinya jenjang dan bagus. Kakinya Saya berapa? ya 4. Iya. Kalau ngomongin jenjang juga jerapah juga Iya. pernah, Mas. Tapi kan ngomongin orang, bukan orang tuamu ya. Nah, ini termasuk saya ada keturunan darah Napoleon juga. Yang melihat Loh, wanita. saya suka nama istri saya Susi itu dulu lihat dari kakinya dulu. Nah, jangan lihat aja, kalau lihat aja berarti menghina saya juga. Gimana? Kabarnya model majalah dewasa ini. Udah ngomong majalah dewasa, celana udah ukurannya udah berubah membesar dengan sendirinya. Apaan? Penasaran ya. Senang sekali berfoto selfie. Penasaran siapa dia? Langsung aja kita panggil. Please welcome Adinda Cempaka. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggu. Tapi apa hati beribu selalu. Luar biasa sekali Mbak ternyata penguin. Emang nggak berasa, Mas? Nggak berasa, pegangannya sama tapi bodinya beda. Gue pegang lebih dekat, tak tengok ban serep ternyata. Tapi kita feeling Mas, Iya. karena hitam sama. Wah, feeling bajunya, tapi hatinya beda. Orangnya juga beda alam juga. Enggak sih, kamu agak munduran dikit. Lebih mundur dikit sama. Kayaknya lebih cocok kamu yang nyingkir aja ya. Ajakin dong. Kasihan kameramennya flicker mukamu. Oke, gua flicker bagus, lu nancep-nancep ke muka orang. Pemirsa, seperti apa kejadian yang menimpa Adinda Arwana ini? Amin. Apa Cak? Kamu lihat, gue nampak Cak. Lu kan punya si kameramen itu kan ya? Oh, sama siapa, Mas? Jati biasa. Cie. Ketika sedang berselfie nih, tunggu jawabannya setelah lagi. Jangan menonton tadi. Bukan Mbak. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan. Oke, masih di Batak. Masih semangat. Mana suaranya? Ini
penontonnya pada malam hari ini cowoknya cakep-cakep semua. Ceweknya juga cantik-cantik. Kamu juga kelihatan enak. Enak dimandiin di got itu loh, enak. Balik. Tapi walaupun bagaimana dia adalah pendukung-pendukung saya. Tapi kalau soal makan nggak usah diperintah. Lemari makan tuh habis dengan sendirinya. Emang rayap. Nggak tahu nih, ini turunan tikus batu apa-apa. Balik. Tapi saya sayang sama mereka. Nggak tahu dia sayang sama saya nggak nih. Apanya? Duitnya. Anggap beda aja sama kalian juga. Maaf Mbak, ini nyandain mereka hiburannya kayak gini-gini. Kalau dia nonton bioskop dia kadang-kadang masih ngelihat di ini apa misbar. Grimis bubar. Layar tancap. Good evening my beautiful Adinda Cempaka, how are you my darling? I'm fine. I'm fine Mas Tukul. Mas Tukul gimana? Oh everything just okay. Lancar ya? I am great ya. Ini dari lagu-lagunya pasti nanya Jumat Sabtu Minggu tuh. Kadang-kadang orang senangannya seuzon. Oke. Harusnya kusnuzon positif thinking. Iya, ya udah kita liatin aja ya. Ngomong-ngomong Jumat Sabtu Minggu. Enggak, besok kan syuting di Kupang. Habis Kupang Blitar. Habis Blitar Tanjung Pinang. Terus nanti besok kamu di Jeruk Purut ya. Hah? Nengok orang tua kan. Adinda, kabarnya dirimu seneng banget berfoto selfie. Pose seperti apa sih yang dirimu suka kalau lagi selfie? Biasanya kalau perempuan tuh dengerin dulu. Mas Tukul kok serem sih kayak gitu Apanya? fotonya? Yo serem, saya nggak foto aja serem. Gimana? Ya macem-macem. Iya. Ya, mau dicontohin? Ya, sebentar. Ya gimana biasanya? Gimana? Agak-agak Jangan monyong. pakai Coba gimana kalau monyong? Iya gitu, kayak gini kurang lebih. Ya kan kamu dong. Kayak anak alay Mas begitu. Coba kalau dirimu coba. Gini selfie Kalau Adinda Gimana ya? Adinda? Gimana ya? misalnya pakai handphone misalnya. Ini Ada nggak ya? Ini deh, ini payung. Ya, Kita berdua. tanya sendiri dulu. Pakai yang pas tuh ya. Gimana ya? Iya. Ya dari atas gitulah. Yang ekspresif kamu tuh momen bagus loh, ekspresif coba yang Biasanya benar. sambil jongkok, Iya, coba. sambil jongkok. macem-macem. Ya coba. Ya, Ekspresi wajahnya aja wajahnya. ekspresinya. Oh, Cah. itu satu pose pertama, yang Lagi. pertama, kedua. Iqbal demen yang itu dia. Ini tim kreatif ini yang ganteng ini kayaknya biasanya ada bintang tamu siapa aja dia cool gitu nah. Biasanya. Tapi ini ada selfie ini kayaknya kok banyak gelisahnya sih. Aldi. Biasanya bintang tamu datang Caca Handika kamu biasa aja. Ada Hamdan ATT kamu biasa aja. Ada Mansur S biasa, ada selfie kok langsung kayaknya. Gak gelisah. Ada Adinda, Mas. Adinda. Oh, iya. Terus ininya apa? Selain menjulur itu apa? BWI. 1, 2, 3. Yang jelek lagi ya? Ya coba yang jelek. Ada kaca nggak? Hah? Ada kaca. Kaca ada kaca. Ada. Kaca bukan penting. Ya. Coba. Kayak gini mas. Yang benar. Gerak kamu loh. Yang benar. Begini deh, pakai payung deh. Pakai payung aja. Gimana? Gimana nih? Kayak jelek. Ya. Kayaknya kalau Adinda nggak ada jeleknya ya. Coba Vega. Cih. Iya.
kayak orang gejala kena cacing ya. Balik kayak. Boleh bertanya nggak sedikit, Mas? Boleh. Kan Mbak Dinda dibilang doyan selfie nih. Iya. Pernah melakukan selfie di situasi yang paling Ekstrim, ekstrim ya. nggak? Paling ekstrim. Apakah selfie di tengah jalan tol atau gimana? Enggak kan nanya, Mas, gua nanya. Tapi pernah juga sih di mobil gitu sambil nyetir. Sambil nyetir. Karena nggak ada yang motoin. Dalam kecepatan tinggi. Ya nggak tinggi juga sih. Membayangkan diri sendiri. Macet lagi macet biasanya. Oh, lagi macet, Mas. Mungkin lagi di gunung atau di mana gitu nggak? Lagi di Atau jurang tawuran gitu ya. warga gitu. Enggak ya, jadi Enggak. biasa. Yang biasa aja, wajar aja, Pe. Kembali kayak. Ini kayaknya David cengar-ceng godain. Fit, lu kerja kamera ngambil penonton, jangan Icatro yang diambil kamu. Menurut investigasi laptop nih, kabarnya dirimu pernah punya pengalaman nabrak tiang karena berselfie. Gimana sih ceritanya? Monggo nih. Gue ketahuan ya. Iya, enggak. Ya jadi lagi di airport gitu kan. Airsport, ya. Airport. Bandara deh gitu. Itu lagi di airport dan itu aku bukan selfie sebenarnya. Bikin video sendiri gitu dan aku nabrak tiang gitu dan handphonenya jatuh, aku malu banget. Gitu ya udah lihat orang-orang ngeliatin Lagi aku. bawa kendaraan atau lagi jalan? Lagi jalan. Oh, jalan kaki. Lagi jalan dan aku bikin video sendiri sambil nabrak. Luar biasa. Gitu. Ya luar biasa, kejadiannya itu sangat spektakuler karena tanpa dia sadar dia sangat asiknya ngambil Bikin video sendiri. video, Ya iya. mungkin mau diupload kayak ke mana kayak ke siapa kayak. Terus akhirnya katanya ada tiang itu. Iya gitu. Terus akhirnya nabrak. Terus apa yang kena di dalam badan kamu? Apa? Ada yang Kena sakit. muka. Aduh, seneng banget tuh tiangnya. Nih, seumur-umur nih baru kejadian nih. Mas, lu cemburu sama tiang? Kok nabraknya tiang? Kok nggak nabrak gua aja ya? Balik. Kan mendingan apa namanya kena tiang daripada kena tembok kepret. Dari kena batu nisan ya. Pemirsa, ngomongin soal selfie, ternyata ada beberapa keanehan yang terungkap di hasil foto. Salah satunya adalah penampakan sosok hantu selfie. Penasaran? Yuk kita lihat cuplikannya. Pemirsa, apakah Anda salah satu pecinta selfie? Nah, apa jadinya jika ada sosok lain yang ikut bergabung dan terekam dalam hasil foto Anda? Di Indonesia sendiri, penampakan hantu selfie terjadi di salah satu sekolah di Banjarmasin. Penampakan seorang siswi membuat gempar warga Banjarmasin dan juga membuat kerasukan massal di sekolah tersebut. Pengalaman menyeramkan juga dialami oleh dua gadis cantik asal Inggris. Victoria dan Kelly histeris ketakutan setelah melihat hasil foto selfie mereka ada penampakan sosok wanita tua misterius menggunakan pakaian Inggris klasik dan terlihat tertawa di belakang mereka. Nah pemirsa, ada apa di balik penampakan hantu? Apakah benar hantu pun senang berselfie? Mari ikuti penuturan para ahli sesaat lagi. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang praktisi spiritual muda yang handal mengungkap misteri dunia lain. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Mbah Mijan. Take a chance, make a change, and make Ini roman-romannya udah pada ngantuk kayaknya. Ini saya baca auranya ini. Udah mulai kriip.
Jadi sense of humornya sudah belum enggak terbangun lagi kayaknya. Dibangunkan lah. Balik galak harus dibangunkan lagi. Makanya di India itu saya baca salah satu magazine. Jadi orang sebelum bekerja itu harus tertawa tanpa sebab 15 menit dulu. Jadi dalam bekerjanya itu tidak suntuk, tidak bete, tidak pasif, harus tetap semangat. Sebelum kerja 15 menit sudah tertawa. Ceria. Makanya kamu jangan banyak. Kembali ke Selamat malam untuk Mbah Mijan, apa kabarnya nih? Selamat malam Mas Tukul. Kabar baik, luar biasa sekali. Slow, tenang, tapi bisa menenggelamkan siapa saja. Wow. Kamu juga diam, tenang, tapi makanan udah habis deh. Untuk Mbah Mijan, langsung saja nih. Saya penasaran secara spiritual ini, kenapa hantu bisa tampak di kamera nih, monggo. Ya, gini Mas Tukul. Hantu bisa tampak di kamera biasanya ada dua sebab. Yang pertama karena memang dicari. Kita datang ke tempat angker, kita ritual di sana, menyiapkan alat-alat agar hantu bisa nampak di visualnya. Satu. Yang kedua, ketika kategorinya adalah hantu yang usil, Mas Tukul. Nah, hantu yang usil itu biasanya ingin sekali berinteraksi dengan alam manusia. Masuk ke dimensi kita, yang akhirnya bisa tertangkap secara tidak sengaja. Seperti itu. Hantu usil. Hantu usil. Ya. Jadi memang sengaja orangnya datang ke tempatnya dengan cara memanggil. Dan yang kedua yaitu hantu yang usil. Kok kamu kok nggak kamu urus itu gimana? Nggak kamu kasih tahu. Jangan suka ngusilin orang gitu dong, Pep. Gua bilang sama ponakan gua, itu bapaknya lagi bawain acara. Lu berasa nggak sih lampu? Berasa nggak sih lampunya redup? Pemirsa, lampu bisa meredup dengan Lebih gelap sendirinya. Berasa nggak sih? Dan berasa aroma lain nggak? Iya, aku juga mau nanya Mas, dari awal aku ngomongin soal hantu selfie, di sebelah kiri aku tuh merinding mulu deh, Mbak Mijan. Mbah Mijan, bisa diterawang tuh, Mbak. Studio bukan empat mata, studio yang luar biasa. Amin. Usianya sudah begitu lama. Saya kan juga ada yang betah dan tinggal di sini, Mas. Wow, Seperti ini juga betah ya kamu ya. Betah karena butuh. Cuma betah. Luar biasa sekali. Pantesan lihat dari tadi roman-romannya anak-anak ini kayaknya sudah mulai kerip. Kembali ke Biasa aja dong. berarti hari Kamis nggak dapat bonus. Berarti bonus hari Kamis angus. Untuk kembali kalah. Langsung deh. Yang berjuang. Lu terlambat lu, harusnya dari tadi lu kayak gitu. Langsung Mas. Kasihan Mas. Lu Mbak Mijan. Ya. Kalau pemain bandnya itu susah diharapin, susah. Orangnya banyak pendiemnya. Banyak pendiem tapi banyak maunya. Loh. Baru bersuara dia. Baru bersuara. Kamu tahu kandang sapi nggak? Ya mirip dia di situ. Membangunkan suasana kayak gitu Mbak Mijan. Mbak Mijan sebentar untuk Adinda ya. Iya. Apakah ada perbedaan antara hantu yang bisa tampak di kamera dan yang tidak? Monggo. Iya. Dari unsur hantu sendiri mereka punya energi yang berbeda-beda, Mas Tukul. Ada energi yang cukup tinggi itu dimiliki sama vortex. Jadi wujud ada yang orbs, ektoplasma, dan vortex. Kalau vortex ini wujudnya lebih jelas, lebih real, visualnya lebih jelas. Nah, yang bisa perbedaannya di sini adalah kalau yang punya energi tinggi dia akan tampak lebih jelas. Perbedaannya di situ. Tapi kalau energinya rendah, dia tidak akan nampak dengan begitu jelas. Orbs aja atau ektoplasma atau asap-asap seperti itu. Cahaya-cahaya gitu ya. Kalau kamu kayaknya
Memang yang berilmu tinggi kayaknya, jadi nampak nyata kamu itu. Kalau saya kan cuma abs aja, titik aja. Kalau kamu asap, kamu asap. Ini orang, Mas. Bukan penampakan. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Ini jadi lupa dimulainya apa gini Mas. Sampai berbentuk mereka kan kelihatan. Apakah bisa mereka menyentuh benda? Ya, kalau vortex cara berinteraksi itu pasti bisa memunculkan aroma, menggerakkan benda. Mama. Apa Mbak Vega? Ada yang menyentuh? Ada. Kutu Mbak. Bukan. Bapak udah nakutin. Masa nggak high class banget kutuan? Gimana gitu? Ya, Coa. karena Bisa gini Mas juga, Pepe. karena nggak perawatan itu. Tambahin. Maaf. Nggak apa-apa. Karena gini Mas Pepe, kan ada juga pernah kejadian misalnya kayak kunci, tahu-tahu tiba-tiba kunci motor kita hilang, ada yang nyembunyiin. Itu salah satu interaksi dari makhluk gaib yang berenergi tinggi, seperti vortex. Beraroma di tengah hutan mencium kayak aroma apa namanya ya? Bunga. Bau. Ubi bakar. Ubi Misalnya, bakar. itu sebuah interaksi khusus dari makhluk yang tinggi besar seperti genderuwo. Saya setuju yang itu, yang Apa, Mas? ditutup itu. Saya kejadian semalam ya, itu tanya Mas Karsono. Jadi saya nyari pipa saya. Kaget itu. Kenapa hancur? Malah Mestinya tadi close up bukannya kayak apa? Iya. bisa terbang dengan sendirinya ya. Saya doakan yang memainkan itu nanti ditemuin nanti malam. Ini tadi yang Mbak Mijan katakan kata ditutup itu benar, itu semalam tuh kejadian saya tanya itu Mas Kenapa, Karsono. Mas? Jadi saya tuh nyari pipa saya. Pipa. Cuma area segitu ada satu kotak. Pipa apa? Pipa Itu, ledeng? Pipa biasa. Oh, buat itu. Ya, tak nyariin muter lu satu kota aja nggak ketemu sampai ikut nyariin tuh. Enggak, tapi begitu aku balik lagi, lu kok ada di sini? Nah itu termasuk ya Mbak. Salah satunya Mas Tukul ya. Gitu. Asem tenane. Yang paling jelas Mas Tukul, interaksi dari makhluk gaib yang paling jelas adalah seperti tuyul. Dia bisa berinteraksi. Tuyul mengambil- arwana atau tuyul aja? Tuyul bisa mengambil benda berupa uang seperti itu. Itu satu bentuk interaksi dari makhluk gaib. Selesai Mbak? Selesai. Sekarang di mana-mana bintang tamu ngomong kayak gitu Mas Tukul, diem kelak gitu. Nggak pakai handrem, nggak pakai dinetral, Satu lagi Mas. Tanya nih, Mbah, kan dibilang ada makhluk yang berenergi tinggi ya sebagainya. Apakah mereka bisa berkembang beranak pinak gitu atau menambah? pakai nanya. Lah keluargamu di mana waktu itu? Pakai nanya. Orang kita satu keluarga. Gimana Mbah? Ini serius ya. Kelompok Tadi kira serius. kelompok jin itu dibagi berbagai macam kasta, Mas Pepi. Jadi ada yang jin, ada yang sudah levelnya lebih naik lagi seperti peri, atau makhluk gaib yang lebih tinggi lagi seperti malaikat. Satu. Terus yang kedua, jin itu punya golongan wanita, golongan pria, dan ada anaknya. Jadi beranak pinak, berkeluarga sama seperti kita. Sebelum mau adopsi satu gitu. Ini dari tadi mancing-mancing datang beneran ke rumah lu kumpul. Balik ya. Break ya. Waduh, pemirsa sayangnya break. Ini sebetulnya masih penasaran. Apalagi nanti akan diceritakan oleh Mbak Mijan mau menonton. Kaget nih ya.
Oke, masih di mana? Masih semangat. Mana suaranya? Kita sapa penontonnya biar seneng ya. Sebelah kanan dari mana? Bus. Bleketek, blugak, bludak, bludia. Yang sebelah kiri dari mana? Yang tengah pasti dari Indonesia Cantik ya. Kembali ke oh sana beda. Dari mana? Tahu campur apa tadi? Campur-campur. Oh campur-campur. Campur. Gua pikir tahu campur. Itu sama apa beda? Beda. Dari mana? Halilintar. HLS. Bahasa Indonesianya baru bisa kemarin. Balik alat disapa. Mereka disapa itu diuwongke. Humanisasi, memanusiakan manusia, menghormati mereka. Itulah yang menjadikan bukan mata awet terus selamanya. Amin. Kedekatan bukan mata dengan para penggemar. Amin. Coba dipilih-pilihin jalan kaki loh. Gak tahu pulangnya nanti gimana kamu nanti. Ntar kalau ada truk yang nggak ada ininya. Mbak Mijan. Ya, Mas Tukul. Menurut berita, kabarnya beberapa tragedi, maaf ya, kematian terjadi setelah pada penampakan hantu di foto. Ini bener gak sih kalau penampakan hantu foto merupakan pertanda kematian ini? Jeng jeng. Jeng jeng. Mas, kerasin lusinya. Jeng jeng. Jeng. Ini kalau sutradaranya James Wan, film Insidious 3 atau 2 atau Conjuring itu nggak diterima. Soundtrack film horor itu ya deng-deng bagus, tapi ada koplonya ternyata. Piye toh? Piye? Nah, gitu bagus, ada takdutnya segala. Nah. Lelah. Ntar malah monggo Mbak. Ya. Kalau menurut saya pribadi Mas Tukul ya, kejadian sebelum menjelang kematian ada penampakan itu kan tidak terjadi ke semua orang Mas Tukul. Jadi lebih kategorinya mungkin pas kebetulan saja. Ya, setuju saya. Tapi kalau yang terhubung dengan goib, ada Mas Tukul contohnya. Misalnya saya sering ngerti orang berbaring di rumah sakit dengan kondisi yang sudah mau ke sakaratul, ngomongnya sudah mulai ngaco. Saya ketemu sama bapak saya yang sudah meninggal gitu loh Mas. Saya ketemu sama ibu saya kayak seperti itu. Jadi seolah-olah kayak ada yang sudah mendatangi, ada yang mau mengajak dan sebagainya. Ada teriak. Ada suara ya, dari mana tadi? Tadi ada suara. Iya. Ini percaya nggak percaya ada suara? Kayaknya dia masih ingat kalau waktu saya kaget senang dia. Sudah melahirkan belum itu? Wah, hamil ketemu saya minggir. Mungkin ketakutan mirip. Mas jatuh, ada yang jatuh.
Ada suara jatuh. Emang jatuh. Kembali ke orang hamil pinggir-pinggir dia nggak mau ketemu saya. Siapa sih, Mas? Nanti lahir mirip saya. Untuk Adinda nih. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau Iya, ada itu dia ngomongnya udah ngaco gitu ya. Saya dengar dirimu pernah dipeluk kuntilanak. Ketika selfie. Ini bener gak sih? Please tell me the story nih, monggo. Bener itu. Merinding ya aku ya kalau inget lagi. Itu aku lagi selfie. Jadi emang rumah itu nggak ditempatin gitu. Rumah teman aku. Dan itu tuh agak-agak nggak terawat tempatnya. Aku selfie di situ. Terus pas aku lihat lagi, aku zoom lagi kan. Ternyata di situ ada kayak perempuan tinggi banget, rambutnya tuh panjang banget. Terus meluk aku dari belakang gitu. Jadi kepalanya di atas aku gitu. Serius, aku merinding ini. Nah itu waktu kamu ke rumah tuh sama siapa? Gue geret sana. Kok berani-beraninya itu loh? Iseng mas. Ada yang nemenin atau sendirian? Sama temen aku, cuman aku selfie-nya sendiri gitu. Iseng. Di daerah mana? Bisa perlu saya datangi di suatu kul jalan-jalan? Di Semarang. Semarang. Di daerah mana yang ya tempat? dataran tinggi apa yang? Dataran tinggi. Oh ya itu tempat kita syuting 2 kali di situ. Mirsa, bicara soal hantu selfie, saya kedatangan seorang pakar supranatural yang handal dalam hal fotografi. Langsung aja kita sambut Suhu Frans. Balik pantesan tadi tak pikir di situ tuh Ferry Salim tadi itu. Kok lihat saya tuh senyum kayak ngelihat saya tuh kayak ngelihat barang antik gitu loh. Masa, Mas? Ternyata bintang tamu. Ya tadi kenapa kok tiduran di toilet tuh kenapa? Tadi aku lagi nyantai di situ, dia tuh gini. Dilihat kaki nampak apa enggak? Balik. Terima kasih ya. Good evening Suhu Frans, apa kabarnya ini? Baik mas. Luar biasa. Senang senyum, penggemar berat kayaknya ya. Aduh, senyum. Baik ini orang yang baik. Ini kalau ketemu anak-anak kecil dikasih. Kasih doa semoga sukses selalu bahagia. Bagus juga, Mas. Ya, doa dulu terus baru. Duit. Disuruh jalan pelan-pelan. Malu, Mas, minta maaf. Untuk Sultan. Tumben banyak diemnya nih. Biasanya kalau banyak diemnya ada galaunya nih. Ada galaunya. Biasanya dia. Jadi nggak ada gitu tuh diputus tuh biasanya. Mau ngebahas berapa di orang? Ngomongin tema kita nih, misteri hantu selfie ini. Sebetulnya apa sih hantu selfie itu? Monggo, Suhu Frans. Kalau hantu selfie menurut pandangan dari sudut pandang keilmuan saya, dia itu makhluk astral yang terfoto secara tidak sengaja kan mungkin di dunia mereka tidak punya kamera jadi pengen ikutan selfie.
kreatifnya nyari bintang tamunya salah kayaknya. Bikin jengkel orang kayak. Ngapain hantunya nggak punya kamera? Ada-ada aja. Ini ada-ada aja nih Ferry Salim nih. Ferry Salim. Tapi sisirannya kayak Ferry Salim ya. Kalau kayak Ferry Salim nih Ferry Bakoeni. Ini karena luar biasa. Oh gitu ya. Jadi dia menampakkan diri itu. Ya, dia itu sekedar interaksi ya. Dan juga suatu simbol dia ingin memberikan pesan terhadap manusia. Pesannya gitu. berarti artinya tidak boleh di situ atau aku ada di sekitar kamu. Bisa jadi dia pesannya itu saya ada dan saya berinteraksi dengan kalian dengan cara saya menampakkan diri di foto selfie. Itu makhluk astral. Kalau Iya. makhluk asbak seperti Katain asbak sama asbes. untuk supran lagi ya. Bentar Mbak Mijan ya. Mbak Adinda ini just kidding itu selalu ada, harus ada di bukan empat mata. Karena inilah tonton yang menghibur, real menghibur. Ya, tidak ada tendensi apa-apa. Hanya menghibur orang-orang galau kan. Itu supran. Laptop denger kabar nih, katanya untuk memotret makhluk gaib kita harus meritualkan kamera yang digunakan. Ide truknya pakai apa aja biasanya? Jadi begini, untuk meritualkan kamera itu sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya kita tanpa ritual pun bisa menangkap makhluk halus, tapi kesempatannya itu sangat jarang sekali dan ritual itu dibuat untuk semakin banyak kesempatan kita untuk menangkap penampakan dari makhluk astral tersebut. Kalau ini Mas Fran, ini yang tadi tak ceritakan foto saya itu celana pendek jadi celana panjang itu menurut Mas Fran. Handphone dulu Mas. Ya bisa saya. Emang kenapa? Jangan dilihat dari bentuknya tapi fungsinya. Gua kan nanya Yang menghubungi ini nggak sembarangan loh ini. Lu gua kan nanya Teman-teman saya di West Point di Fort Benning ya, di Raider sana mereka tuh Pakai itu ya Mas. Pepi parah banget kirain remote AC katanya. lu menghina banget loh. Bukan dilihat yang ibu, yang megang siapa. Jadi kalau seperti ini mungkin dari Mbak Mijan dan Mas Sufran mesti paham. Ini kan tadinya saya itu celana pendek nih. Ya. Ini terus aku sekali lagi dong, jadi terus yang satu jadi celana panjang itu. Nah, gimana? Oh. Apa ini? Ada yang kayak gini. Oh jangan-jangan. Ini kan celana panjang. Jadi celana tadi kan pendek nih. Tadinya kan celana pendek. Dan warnanya beda ya Mas ya? Iya, warnanya beda. Jadi penjelasannya secara logika gini, kemungkinan itu ada dua. Pertama kaki kanan di depan, atau enggak kalau dihubungkan dengan makhluk astral kemungkinan Tiba dengan jatuh dengan sendirinya. Terus sana dong. Ini berarti ada juga di sini. Berarti di sini ada juga. Celanaku jadi tarik. Bisa jatuh ya padahal nggak ada. Gimana? ya bisa juga kedua itu makhluk gaib itu dia mempengaruhi penglihatan kita akan suatu objek atau benda gitu loh. Jadi dia seperti merasukan pikiran dan kita melihat benda itu tidak seperti apa adanya. Dia mempengaruhi gitu. Allahu Akbar. Bisa gitu ya. Nah, kalau seperti ini temanya kayak gini sih. Jadi jangan-jangan pada berdatangan ikut selfie juga. Lo kalau mau ikut selfie, no selfie itu deh. Mas Tukul. Oh, jadi kalau Mbak Mijan, mau sebentar dulu, Mbak Mijan. Ya. Iya. Kembali bahwa makhluk goib
untuk berinteraksi dengan manusia ada beberapa jenis Mas Tukul. Ketika yang masuk vortex pasti wujudnya lebih real, Ilmunya tinggi. betul, lebih terlihat. Seperti itu. Analisnya bisa diterima semuanya. Untuk Sufran lagi nih. Saya dengar Sufran ini pernah berbenturan langsung dengan sosok kuntilanak. Sampai kamera rusak dicakar. Gimana cerita, apakah sampai ke fisik juga? Jadi betul Mas, dulu kan saya suka hobi foto makhluk astral. Suatu hari saya melihat penampakan kuntilanak, saya foto, ternyata kuntilanak itu marah dan cakar. Saya kira kamera nggak kenapa-napa, ternyata baretnya bukan di luar lensa tapi di dalam lensa. Ini membayangkan bahwa kuntilanak aja seneng sama Sufran, apalagi orang. Dalamnya ya itu susah sampai sekarang. Susah dibetulkan, akhirnya saya putuskan kita harus ganti lensa. Nah selain dia cakar gitu juga di bagian tangan gitu ada bekas cakarannya dia. Sufran sampai sekarang masih ada. Udah hilang, udah lama kejadiannya. Itu di daerah mana? Sayangnya fotonya itu jadinya cuma blur putih aja dia. Di daerah mana waktu foto? Di daerah sekitar Jawa Barat, Sukabumi. Rumah, jembatan, atau pabrik, atau hanya di alam terbuka, alam yang terkenal di situ tuh terkenal angker. Di tikungan Omen itu. Kan di daerah Lembang ada tikungan Omen ya. Tanjakan Emen. Tanjakan itu Mas. Saya pikir Lumen. Ini juga namanya Omen. Jangan-jangan tuh nenek-nenekmu dulu di situ. Balik kan. Mbak Mijan, maaf Mbak Dina sebentar ya. Jumat Sabtu Minggu ya. Bisa. Masih banyak stoknya. Bisa apa? Bisa apa? Bisa ikut di Misa Betul. Baterainya baru. Nah kalau Mbak Mijan pernah nggak sih berbenturan langsung dengan sosok astral yang tampak dari sebuah foto nih? Boleh diceritakan ini juga ada foto-foto apa ini kayak ini? Oke. Enggak. Enggak tadi Mbak. Tadi yang sempat VT ya Mas Suhu Frans. Kayak semacam bentuk. Boleh dilihatin di kamera. Oh iya. Jadi kayak semacam wujud seorang perempuan tua ya, nenek-nenek dengan baju yang putih lesah seperti ini. Kalau saya duit Suruh pulang. Serem amat. Juga kamu teriak-teriak gak? Itu Mas Tukul sih nakutin. Nakutin apa jasa dari dulu kayak gini ya nakutin. Dari dulu kan kayak gini. Kamu jasa serem ya? Makasih. Belum beres dibahas. Lagi gimana? Kalau saya Mas Tukul untuk berbenturan dengan makhluk goib, ya pastinya sering. Tapi secara orang awam juga bisa berbenturan dengan makhluk goib. Seperti di saat datang di lokasi yang angker, rasa merinding, bulu kuduk yang tebal, itu salah satu benturan dari makhluk goib. Yang tebal banget. Betul. Walaupun rame-rame tapi kita kok tebel-tebel. Seperti itu. Walaupun kanan kiri itu. Betul. Yang tanda yang paling apa namanya dominan tanda iya itu yang mana biasanya? Merinding di daerah mana? Tengkuk. Apa bulu hidung nggak? Bulu hidung merinding rontok semua. Malah kayak serondeng malah. Oh gitu ya. Ya, tengkuk. Sering ya benturan. Kalau Su gimana ini Su gambarnya Su? Kalau menurut saya ini mungkin ada suatu hubungan di mana
latar belakang dari penampakan hantu di selfie ini, dia adalah yang mempunyai latar belakang seorang janda tua yang hidup kurang lebih di Perang Dunia ke-1. Dia menunggu suaminya. Di situ dia ingin menampilkan suatu pesan gitu. Dia masih menunggu dalam bentuk arwahnya, dan dia terlihat sebenarnya dia bukan terlihat seperti tertawa, tapi dia seperti menertawakan manusia itu sendiri gitu. Jadi dia pesannya, saya masih ada menunggu gitu. Pesannya seperti itu. Luar biasa. Luar biasa, Supran kalau menjelaskannya. Pep, jangan dilihatin terus tiba-tiba bisa keluar dari kertas itu loh. Balik kalau Adinda gimana ngelihat foto ini tadi? Monggo dilihat. Adinda. Coba lihat. Coba lihat. Takut lah pasti. Kamu mirip istri saya Susi, mirip. Bisa aja Mas. Saya bilang sebelum keracunan. Aku serem lah pasti, dan nggak nyangka itu ada di tengah-tengah antara mereka gitu. Serem lah, takut. Itu sampingmu siapa tuh? Nah, pemirsa, KRN saya seperti apa lagi yang diberikan kepada bintang tamu? Jangan ngomong. My best friend, the best of God. Oke Mas Didi, berangkat. Balik. Pemirsa, penampakan makhluk astral mungkin membuat kita takut, tapi janganlah ketakutan itu menghalangi kita melakukan kegiatan yang disukai. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Adinda Cempaka, Mbak Minjan, dan Supran. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jasi tinggal, kalau tidak ada motivasi untuk melecehkan, dan kalau ada kata-kata yang melakukan saya mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang tonton terus, bukan nonton senang cara Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu. Gaya kocak tutur arwana, suasana lebih ceria.